Selamat pagi menjelang siang di ruang bincang MTS Tanwirul Mubtadiin. Hari ini kita membahas tentang kesehatan remaja di Indonesia. Bukan di Indonesia ya, tepatnya di lingkungan sekitar kita ya. Anak-anak didik kita, peserta didik kita, baik itu dari yang luar maupun dari pesantren. Karena kita basisnya pesantren ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa masalah kesehatan remaja Indonesia. Perkenalkan ya, nama saya Lailatul Husna. Saya mengajar guru IPA di MTS Tanwirul Mubtadiin. Dan di sini saya bersama siswi saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Ismi Aziza. Nah, kita lanjutkan ya. Apa saja sih Bu masalah kesehatan remaja di Indonesia? Nah, sebenarnya banyak masalah kesehatan remaja di Indonesia. Salah satunya ada 4 ya, ada 4 poin. Yang pertama itu adalah kurangnya zat besi atau anemia. Kemudian yang kedua ada yang namanya stunting. Tahu stunting kan ya? Stunting itu dia tidak bisa tinggi, jadi pendeknya mentok di situ-situ saja. Kemudian ada yang ketiga yaitu kurang energi yang kronis atau kurus. Badannya itu terlalu kurus, jadi tidak seimbang. Dan yang terakhir itu ada yang namanya obesitas atau terlalu gemukan. Jadi dia over, kegemukannya itu over. Oh, begitu. Nah, sebenarnya kalau kurang zat besi itu dapat menurunkan imunitas, kemudian konsentrasi, kemudian belajarnya jadi nggak fokus. Itu kalau kurang zat besi atau anemia. Makanya banyak anak-anak itu yang pagi-pagi sudah ngantuk, kemudian tidak semangat belajar. Itu salah satunya sebelum, karena mereka belum sarapan ya. Jadi mungkin mereka terdapat gangguan kesehatan juga, yaitu kurang anemia atau zat besi. Cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Nah, kalau untuk mengatasi kurangnya zat besi ini, kalian bisa mengkonsumsi. Salah satunya ada, kita biasanya dikasih tablet satu tablet itu dari puskesmas kan ya, biasanya dikonsumsi selama 1 tablet 1 hari. Kemudian diperhatikan makanannya tiap hari sebelum sekolah itu kalian minimal harus sarapan ya. Sarapannya boleh itu yang mengandung karbohidrat, entah itu roti, apa itu nasi, jangan sampai kosong perutnya ya. Itu salah satunya. Kemudian jangan lupa minum susu. Susu pun seminggu sekali boleh, tapi sekarang anak-anak, apalagi anak pesantren kan biasanya minta kiriman. Mama minta kirim susu 1 dus. Nah, itu boleh ya. Itu salah satunya itu. Kemudian kalau orang yang tanda kekurangan zat besi itu kan dia mudah lelah, lemes terus ya, terlihat pucat di seluruh tubuhnya itu pucat. Kemudian sering sesak nafas, sakit kepala, jantungnya berdebar cepat, rambut dan kulitnya itu kering dan rusak ya. Kemudian ada kuku rapuh. Nah, seperti kukunya Bu Lail ini rapuh, jadi gampang patah. Itu salah satu contoh kurangnya anemia ya. Jadi bagaimana cara menanggulangi kekurangan anemia tadi? Salah satunya mengkonsumsi banyak-banyak yang mengandung zat besi. Boleh langsung tablet yang dari puskesmas itu, atau sarapan kalian diperbanyak proteinnya ya dan zat besi. Tuh. Oh iya, stunting itu apa sih Bu? Nah, stunting itu kan di mana remaja atau balita itu pertumbuhannya itu tidak normal, jadi kurang. Jadi kurang. Misalnya anak usia 2 tahun atau 3 tahun itu kan tingginya harusnya antara 80 sampai 90 cm. Itu biasanya kalau anak stunting itu tingginya cuma 70 cm. Tahu 70 cm seberapa? Pendek kan ya? Iya. Berarti anak stunting itu biasanya diidentik dengan tubuhnya yang kecil dan pendek. Nah, kalau tidak ditanggulangi selama remaja, dia ya sampai dewasa tetap pendeknya tidak pernah nambah. Negara yang sudah menerapkan benar-benar memerangi stunting itu adalah Korea Selatan. Orang Korea itu kan termasuk orang Asia ya. Orang Asia itu adalah
Tingginya itu kan rata-rata kecil 160, 170, tapi di sana mereka bisa sampai 180, 185, sampai 190. Sama seperti orang bule, ya. Nah, Nah ya cara menanggulanginya itu bagaimana, Bu? nah Untuk kalau menambah tinggi badannya. cara menanggulangi stunting yang pertama itu, remaja itu harapnya tidak mengkonsumsi yang gurih-gurih atau yang mengandung penyedap rasa. Nah, biasanya anak-anak ini di kelas itu mengkonsumsi Masako, Royco, janganlah ya, dikurangi. Makan mangga muda pakai Royco, pakai Masako, jangan dikurangi ya. Kemudian, remaja tidak melakukan sarapan pagi. Nah, ini yang paling fatal. Bisa menyebabkan sakit lambung sampai ini harus sarapan pagi. Sarapan itu apa sih Bu? Apakah harus nasi? Tidak harus. Kalau bisa ya nasi, bisa karbohidrat yang lain, contohnya roti, kentang, pokoknya yang mengandung karbohidrat. Itu. Kemudian remaja kurang mengkonsumsi serat. Jadi harus mengkonsumsi serat yang tinggi ya. Contohnya ini ada di buah. Buah. Kemudian sayurnya bolehlah wortel atau apapun itu yang hijau-hijau dan oren-oren itu boleh Kalau di dikonsumsi. buahnya itu yang lebih bermanfaat buah apa, Bu? Pisang kalau memang di pondok itu kalian mau beli anggur mahal, beli apel mahal, jeruk mahal, wis pisang itu kan murah meriah ya. Pisang itu tinggi sekali vitaminnya, ada vitamin C, banyak sekali vitamin yang dikandung di pisang itu. Cukup nggak kalau buat sarapan pagi, Bu? Kalau kamu konsumsi pisang saja ya kurang. Kalau memang kamu Hmm. diet, usahakan itu pisang dicampur dengan telur rebus. Nah, itu mungkin bisa mengganjal perut ya. Kemudian asupan makanan yang tidak menyebabkan anemia. Contoh penambah darah tadi sudah dijelaskan kan ya. Apa saja untuk penambah darah? Salah satunya ya susu itu. Kemudian protein hewani, protein nabati. Protein hewani ini ada yang daging, daging sapi, daging kambing. Kemudian protein nabati itu ada kacang-kacangan. Tempe itu juga termasuk protein nabati ya, kan dari kedelai. Dadar jagung pun juga ya. Ataupun apa itu begedel dari kentang. Oh iya, Bu. Penyakit anemia itu sangat berpengaruh besar gak buat kesehatan tubuh? Iya, pengaruhnya sangat besar buat kesehatan tubuh. Contohnya ya, kalau keterusan kekurangan zat besi, salah satunya tadi dampaknya itu kan buruk. Contohnya kalau kalian kekurangan zat besi, itu kan ditandai dengan kukurnya rapuh, kemudian dia itu selalu ngantuk ya. Kemudian untuk fokus, misalnya kalian di tengah-tengah pelajaran itu tidak fokus, ada bunyi yang menerangkan matematika, kalian itu tidak fokus, terus pikirannya ngantuk terus, itu adalah salah satu eh, apa salah satu kekurangan ini ya, anemia. Kemudian sakit otot yang melampau, contohnya itu sakitnya itu sangat kekurangan zat besi akan menyebabkan sakit otot yang tidak pulih dengan baik, jadi gampang boyoken kalau kata orang Jawa ya. Kemudian kalau sudah sampai parah, air kencingnya berwarna merah atau merah jambu. Kalau air kencing sudah berwarna keruh kekuningan saja, itu tandanya kan kurang air putih, mengkonsumsi air putih kurang. Tapi kalau sudah sampai kemerahan dan berwarna merah, itu berarti dia ada masalah di anemia atau kurangnya zat besi ya. Kemudian wajahnya pucat, nggak bergairah ya. Jangan lupa untuk berjemur ya. Kalau sudah ada kekurangan anemia itu jangan lupa kalian berjemur ya. Tapi kan biasanya kalau orang yang anemia itu gampang pingsan, Bu. Ya, karena ya itu tadi, sel darahnya sudah kekurangan, zat besinya kurang. Kan wajahnya saja sudah pucat, apalagi darahnya kurang kan ya. Makanya rajin olahraga sama berjemur ya. Oh, gitu. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan makan micin-micin, kemudian cilok, saus yang merah-merah. Ciloknya sih nggak apa-apa, tapi sausnya yang merah itu kurangi kalau bisa ya. Jangan terlalu banyak. Seperti itu.
Nah, Bu Lail mau tanya nih, biasanya kan anak pondok itu ada gangguan, gangguan kesehatan ya. Iya, Salah satunya apa sih kalau anak pondok itu? lebih sering ke lambung sih, Bu. Lambung ya, Iya, berarti kurangnya sarapan atau telat makan. Belum makan, telat belum makan. sarapan, tiba-tiba ada mangga muda dimakan dengan Hmm, apa lombok iya, atau cabe. Wah, itu. pagi-pagi langsung makan yang pedes-pedes gitu, Nah, Bu. itu santapan enak buat lambung menjerit. Ya, jangan jangan seperti itu ya. Kalau bisa pagi-pagi itu bagaimana makanan yang tidak membuat lambungmu kaget? Ya, Hmm, contohnya apa? Contohnya yang dingin-dingin, es bu, hmm, bukan. Yang mengandung karbohidrat lah ya. Nasi, roti, roti lah minimal sekarang roti banyak 2000-an banyak hmm. ya. Kalau memang sudah lambungmu luka. Kemudian masalah apa lagi ya kalau di pondok itu ya? Kutu rambut sih biasanya. Kutu rambut. Nah, kutu rambut ini kan atau gatel-gatel ya. Iya, Biasanya itu anak pondok itu identik dengan gatel-gatel, entah itu gatel badan atau iya. gatal rambutnya. Itu biasanya bisa ditanggulangi dengan menjaga kebersihan badan. Minimal handuk itu dicuci Hmm. seminggu sekali, 2 minggu sekali lah boleh. Tapi ya seminggu sekali yang baik. Ya, Itu Bu, itu. kalau sumpama kulit kepalanya udah sampai luka itu gimana? Nah, kalau memang kalian punya kutu rambut, jangan sampai kulit kepalanya robek atau luka. Biasanya itu jadi nanah ya. Kalau orang Jawa bilangnya itu korengen ya. Hmm. Oh. Tuh. Nah, biasanya kalau kalian rambutmu sudah kotor, memang keramas itu berapa hari sekali? Masa seminggu sekali? Enggak kan ya? Kalau 3 hari sekali, dua 2 hari, hari nah sekali. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kemudian kalau anak pondok itu jangan panjang-panjang rambutnya. Ya Hmm. kalau orang dulu digelung, tapi kalau minimal sebahu lah ya. Minimal sebahu. Jadi membersihkannya juga enggak ribet, mengeringkannya juga enggak ribet. Nah, kutu rambut itu kan ada karena kalian jarang membersihkan rambutnya. Hmm. Kalau memang kalian sudah bersih, peduli dengan diri sendiri, ya gatel-gatel itu ya hilang sendiri, ya. Enggak gudikan, enggak korengan, ya. Tuh. Kalau ketombe itu asalnya dari mana, Bu? Ketombe itu asalnya kalian membilas itu ada yang memang penyakit turunan tapi juga ada Hmm. karena kalian membilas sampo itu tidak bersih. Ya. Oh. Jadi ada sampo yang menempel di kulit kepala, kemudian itu mengendap, mengering menjadi ketombe itu tadi. Ada yang seperti itu. Sehingga menimbulkan gatal. Makanya kalau kalian membilas rambut itu sing bersih. Di sini kan airnya banyak. Hmm. Ya. Kalian wis bilas beberapa kali, jangan cuma 1 atau 2 kali, beberapa kali ya. Itu yang membuat ketombe itu karena kurang bersih, pembilasan kurang bersih. Tuh. Kemudian ya, kalau begadang, Pondok Oh. Putri ini sering begadang apa enggak sih? Ada yang sering begadang, juga ada yang enggak, Bu. Terus kalau begadang itu ngapain? Apa kalian belajar, apa gosip atau gimana? Banyak sih, Bu. Ada ya, banyak yang baca novel, gosip, ada yang belajar juga. Ya itu ya kehidupan Pondok Putri. Ya sebenarnya kalau istirahat itu jangan sampai di atas jam 11 malam ya. Usahakan jam Hmm. 10 setengah 11 itu sudah tidur. Kenapa? Karena metabolisme tubuhmu itu bekerja mulai Hmm. dari jam 11 malam ke atas sampai jam 1 malam. Jam setengah 2 bangun, sholat malam boleh lah. Tapi usahakan 3 sampai ya wes 3 jam lah tidur malam itu jangan sampai kurang. Kalau cuma 1 jam 2 jam kurang ya. Kemudian jam 2 bangun, kemudian sholat malam wes itu wes enak kalau jadi anak pondok ya. Iya. Cara mengatasi kantung mata yang hitam itu gimana, Bu? Nah itu tadi jangan begadang ya. Hmm. Jangan begadang. Bisa juga pakai kalau sekarang tapi karena anak pondok dilarang membawa make up ya. Itu ada yang namanya eye cream. Oh, itu ya, Tapi Bu. kalau Bulail itu kurang istirahat ya, itu memang ada Hmm. kantung mata. Kalau memang kamu sudah ada kantung mata, usahakan istirahat. Sehari buat istirahat saja. Hmm. Besoknya langsung hilang. Itu aja. Ya, menghilangkan kantung mata dengan
dengan cepat. Kalau pingin cepat lagi, ada sendok buat makan yang dari aluminium atau itu masukkan freezer, kemudian tempelkan ke matamu gini. Itu menghilangkan sembab sih, cuma mungkin mengurangi kantung mata. Bisa juga dikompres dengan timun. Berarti efek kantung mata itu bisa dari begadang sama kelelahan ya? Iya, jadi kalau sudah timbul kantung mata, mending kalian sudah stop, kemudian banyak-banyak istirahat, stop aktivitas, banyak-banyak istirahat daripada nanti sakit ya. Cukup sudah ya, cukup sudah bincang-bincang digital MTS Tanwirul Mubtadiin kali Terima ini. kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Terima kasih juga karena sudah tahu ya, jadi kehidupan pesantren itu bagaimana kesehatannya. Oh iya, satu lagi, kalau memang kalian ada di pesantren, itu harap jaga kesehatan kalian sendiri-sendiri ya. Ya. Kalau memang kalian punya sakit gatel-gatel, usahakan diobati secepat mungkin pakai salep. Gulail juga ada. Anak PMR juga punya salep gatel-gatel. Kalau memang kalian mau yang gatel-gatel, Bu, saya mau ditambani salep gatel-gatelnya. Itu ya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di Ruang Bincang Digital MTS Tanwirul Mubtadiin. Bantu kami agar menjadi lebih luas dan lebih besar lagi. Terima kasih.